Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas soal Filecoin. Ini di request oleh salah satu viewers di channel ini dari Hendry Yanto. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa Filecoin. Sebenarnya kita udah sering banget ya di channel YouTube ini bahas Filecoin. 10 hari lalu kita udah pernah bahas juga dan ada beberapa video juga kita bahas koin yang lain. Ini 1 bulan lalu kita juga udah sempat bahas. Dan ya kita akan coba bahas seperti apa Filecoin. Hari ini dia turun sekitar 2%, harganya sekitar 5,6 dolar teman-teman. Untuk Filecoin sendiri berada di peringkat 29 di CMC. Salah satu ya tingkatan yang cukup tinggi lah bisa dibilang ya. Dia masuk dalam 50 besar CMC. Untuk supply-nya yang saat ini beredar yaitu sekitaran 410 juta teman-teman. Jadi lumayan banyak koin yang beredar di market, dia tidak punya supply maksimum. Kalau kita lihat dari marketnya atau dari exchange yang bisa memperdagangkan Filecoin, ini hampir semua exchange udah ada ya. Jadi untuk likuiditas nggak perlu diragukan lagi. Filecoin sendiri adalah sebuah project yang memang tujuannya untuk menciptakan yang namanya storage, cloud storage, teman-teman. Ini adalah salah satu project yang mungkin ya di dunia kripto ini salah satu yang paling bagus lah menurut saya kalau di bidang storage. Dia juga terkoneksi sama Web3. Jadi ya kalau udah masuk ke dunia-dunia storage seperti ini, kemudian akses web, pasti masuknya ke Web3. Dan terakhir beritanya Filecoin itu meluncurkan yang namanya Filecoin Virtual Machine. Ya, ini adalah sebuah bridge yang nanti bisa menghubungkan dengan mudah dengan blockchain dari Ethereum. Yaitu ya ini jembatan lalu lintas rantai yang memungkinkan dana kripto berpindah dari jaringan blockchain ke jaringan lainnya. Jadi ini antara Filecoin Virtual Machine dan juga Ethereum Virtual Machine ini akan bisa terkoneksi dan menjadi bridge di sana. Ini tentunya menimbulkan keuntungan ya untuk kedua belah pihak karena transaksi akan semakin mudah, transaksi akan semakin banyak dan tentunya dengan terkoneksinya antara blockchain ini bisa meningkatkan yang namanya supply, permintaan ya. Ya supply dan demand lah teman-teman. Jadi permintaan dan penawaran harusnya akan semakin meningkat. Dengan memilikinya jembatan rantai ini diharapkan memang transaksi akan lebih banyak terjadi teman-teman. Apalagi ke depannya ketika kripto memang semakin bisa diadopsi dengan lebih luas lagi. Jadi itu sebenarnya good news. Terus juga kalau kita lihat dari Filecoin sendiri, dia ada event sepertinya ya. Filecoin has has the potential to become a primer storage network in modern internet. Jadi ini ya progres dari mereka dan ya ini menjadi sesuatu yang potensi banget buat kedepannya untuk Filecoin. Ya sementara blockchain pesaing memang ada sih yang juga punya produk serupa storage, menawarkan storage, tapi so far sekarang untuk jaringan infrastruktur storage ini ya Filecoin yang paling terdepan untuk sekarang. Kita akan lihat seperti apa nanti ke depannya adopsi dari Filecoin. Apakah ini bakalan tetap sustain, bertahan lama ya. Dan ya kita akan lihat dia dari ini websitenya. Kita akan lihat dia dari pergerakan harga. Untuk Filecoin sendiri sekarang dia berada di 5,6 dolar. Kita masih punya misi besar teman-teman. Kenapa demikian? Karena Filecoin sendiri ini masih terbilang dalam posisi yang di bawah ya, di bawah dari MA200, which is artinya Filecoin ini masih dalam kondisi bearish untuk sekarang. Ya, Bitcoin kita cek dulu Bitcoin nih gimana. Bitcoin hari ini dia out of perform sangat baik ya. Bitcoin naik cukup signifikan dan sekarang Bitcoin menuju level major resistance yaitu di kisaran 30 ribu dolar. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang sangat dinantikan di mana Bitcoin sendiri sudah melenggang jauh dari MA200-nya, which is sebenarnya Bitcoin dalam kondisi yang bullish ya jangka pendek, tapi dia masih butuh konfirmasi satu kali lagi untuk menembus major resistance di kisaran 30.000.
dan tentunya ini harusnya akan berdampak positif sama altcoin ke depannya. Cuman sekarang BTC dominance-nya lagi kuat, teman-teman. Kita kemarin udah tembus, udah breakdown dari triangle. Tapi what happen hari ini justru BTC dominance-nya naik lagi cukup signifikan, berarti kita ada potensial untuk fake down di sini ya. Ternyata pergerakannya justru berpotensi untuk naik mencari level resistance di atasnya, teman-teman. Mengingat BTC dominance ini memang sebelumnya dia bergerak dalam sebuah ascending triangle dan sekarang memang target kenaikannya di sekitaran 1700 sekian. Artinya adalah dalam posisi ini masih memungkinkan buat altcoin kembali sideways ataupun sedikit tertekan. Dia tidak kemana-mana sementara Bitcoinnya masih dalam performa yang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bakalan mampu menembus 30.000? Kalau yes, ketika dia bisa naik ke 31, ke 32, nanti akan ada titik jenuh Bitcoin di mana dia harus mengambil posisi buat koreksi terlebih dahulu. Biasanya dalam posisi itu kita harapkan BTC dominance-nya udah full sampai di sini ya. Sampai di 1777 ini. Kalau ya, maka tentunya akan ada koreksi yang terjadi terhadap BTC dominance. Di sanalah altcoin akan dapat momentum bullish-nya. Sementara untuk Filecoin potensinya masih sangat baik buat kedepannya kalau menurut saya. Apalagi sekarang adalah kesempatan buat akumulasi. Altcoin belum seberapa naik ya kalau kita compare sama Bitcoin yang udah naik tinggi. Ethereum juga udah lumayan tinggi. Koin-koin besar rata-rata udah pada naik. XRP juga kemarin naik ya. Tapi Filecoin sendiri belum. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ambil barang, ya salah satu caranya ya DCA, teman-teman. Karena nih buat nyari koreksi aja agak susah sekarang ya. Rata-rata kripto sangat-sangat kuat. Wheels kayaknya udah nggak mau ngasih barang murah lagi buat para retail nih. Kemarin pantasnya waktu FTX itu udah pada serok ya. Terus lanjut ya ada dam lagi, setelah itu Bitcoin bottom dan ya sekarang posisinya udah mulai recover, teman-teman. Filecoin sementara masih dalam posisi yang cukup ya under value kalau menurut saya. Kalau ada yang mau serok ya utamakan Dior, utamakan cicil ya DCA ya. Jangan all in, takutnya harga naik teman-teman kejar terus dibanting lagi baru teman-teman merasa wah ini padahal ya harusnya teman-teman koleksi barang ketika dia memang turun DCA aja, itu yang paling aman. Karena kalau dia turun lagi, teman-teman masih punya amunisi buat ambil barang lagi. Jadi posisi Filecoin sementara ini masih sedikit di atas support. Supportnya ada di kisaran 4,8 dolar. Itu posisi yang sebenarnya sangat-sangat ideal buat ambil barang di sana. Ini level support yang saat ini bakalan sangat kuat menahan Filecoin. Sebelumnya dia menjadikan level tersebut sebagai resistance, pernah juga sebagai level support yang cukup kuat. Jadi ya 4,8 something ini adalah level yang cukup ideal buat akumulasi. Kalau di harga sekarang ya masih tetap murah teman-teman menurut saya. Jadi worth it lah. Jadi gitu buat Filecoin. Sementara buat target Filecoin ya dia masih punya level-level yang cukup kuat. Salah satunya major resistance di kisaran 18 dolar. Ini level yang sebelumnya juga pernah menjadi level support untuk Filecoin ya, dan sekarang kita berada jauh di bawah itu dengan potensial target profit itu bisa sampai sekitar 200%. Kalau kita bisa hit sampai ke level resisten aja. Belum kita bilang kita bakalan bullish ya. Bullish dalam artian bull run. Karena kalau Filecoin bull run pastinya dia akan melampaui level ini. 20 dolar pasti dilampaui. Mungkin bisa sampai 50 dolaran something atau mungkin bisa balik ke all time high ke 200 ribuan. Ya bisa jadi teman-teman, tapi siapa yang tahu. Kita akan lihat tentunya dari progres dari apa yang mereka kerjakan ya. Ini harus teman-teman ikutin buat teman-teman yang invest. Kalau teman-teman ada yang masuk ke Filecoin, karena teman-teman harus lihat progresnya apa, mereka mau bikin apa, mereka kerjasama sama siapa lagi. Kemarin mereka udah kerjasama sama Ethereum, bikin bridge di sana. Kedepannya masih akan kerjasama dengan siapa lagi. Jadi itu yang teman-teman harus pantau. Jadi gitu aja deh buat Filecoin, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.